Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Sidarta. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait dengan Anda yang disuratin KPP, disuruh bayar pajak, tapi padahal tidak punya harta setelah yang satu ini. Oke guys, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang DM saya di Instagram ya. Topiknya hari ini saya rasa relevan sekali karena teman-teman juga banyak yang ngalamin. Karena yang DM bukan satu guys, tapi banyak ya. Tapi saya ambil satu contoh ya, karena memang kebetulan ini yang DM yang saya rasa juga pertanyaannya bisa mewakilin mungkin pertanyaan teman-teman terkait dengan kasus yang saya sampaikan di awal ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Albert ya, Kak Albert. Dia menyampaikan seperti ini. Pak Malam, boleh saya bertanya? Saya tadi dapat email dari DJP ya untuk ikut program pengungkapan sukarela PPS ya, atau tax amnesty jilid yang kedua ya. Jadi dia dapat surat dari Dirjen Pajak, surat dari kantor pajak gitu ya. Terus saya dinyatakan punya harta tidak bergerak senilai 900 juta. Padahal saya tidak punya ya. Mohon solusinya Pak. Nah ini satu pertanyaan yang saya yakin dan percaya mungkin bisa mewakilin pertanyaan-pertanyaan yang kalian juga hadapin guys ya. Kenapa? Karena banyak sekali yang DM saya, DM atau komen juga, mereka menyampaikan hal yang serupa. Jadi ada yang menyampaikan bahwa oke Pak, saya ada punya rumah satu gitu ya, tapi di email ada rumah dua gitu ya. Terus saya punya kendaraan cuma satu, tapi di email misalnya disuratin kendaraannya ada 3 ya. Dan ini banyak sekali yang terjadi seperti ini. Nah, anyway guys, yang terjadi waktu kemarin program tax amnesty, anyway sekarang bukan kemarin ya, tapi sekarang juga masih program tax amnesty sampai Juli 2022 nanti. Nah, teman-teman yang sekarang sedang disuratin pajak atau di email oleh pajak, anyway guys, itu memang yang dilakukan oleh kantor pajak itu adalah treatment formalitas, treatment hal yang memang harus mereka lakukan ya. Kenapa? Karena mereka melihat ada data yang tidak sinkron antara laporan SPT Anda dengan laporan yang mereka miliki secara sistem perpajakan mereka. Nah, ini yang akhirnya mengakibatkan mereka meng-email atau menyuratin Anda dengan kondisi ada perbedaan ini ya. Nah, mereka atau petugas pajak melakukan tugasnya. Teman-teman jangan terlalu worries. Wah Pak, saya kok disuratin pajak ya Pak? Ya saya nggak punya hartanya nih ya. Padahal saya nggak punya uang 900 juta seperti yang katanya Kak Albert tadi ya. Tapi saya kok disuratin pajak? Nah, anyway guys, kalian nggak usah terlalu worries atau kalian terlalu takut atau terlalu apapun ya. Tapi teman-teman memang ini yang dilakukan oleh kantor pajak adalah istilahnya mereka melakukan tugas dan kewajibannya mereka. Nah, pada poin ini teman-teman yang perlu diperhatikan bahwa kantor pajak sekarang ya, atau petugas pajak sekarang ya, atau DJP sekarang sudah bisa melihat harta yang teman-teman milikin. Nah ya, dari satu kasus ini teman-teman bisa melihat bahwa harta yang teman-teman tidak tahu saja petugas pajak sudah tahu ya, petugas pajak bisa tahu ya. Bayangkan guys ya. Nah ini teman-teman yang saya mungkin hari ini nonton juga video ini, saya mungkin encourage teman-teman, saya dorong teman-teman untuk apa? Untuk yuk laporkan hartanya semaksimal mungkin ya. Kalau teman-teman yang kapan hari sempat lihat video saya yang lain ya soal menambah harta di perpajakan kok bayar pajaknya tambah besar ya, itu teman-teman boleh lihat ya, nanti Anda lihat ini ya, ini videonya guys ya, Anda lihat ini. Nah, itu guys, saya ngomong bahwa jangan sampai Anda lupa nambahin harta. Kenapa? Karena dasarnya untuk perpajakan melihat harta Anda yang real secara perpajakan adalah di SPT. Ya. Jadi kalau teman-teman lupa menambahkan harta, ya itu pusing juga. Ya, jangan sampai lupa. Oke? Nah, guys, kembali kepada poin permasalahan. Bahwa kalau memang Anda sudah ketahuan ya, dan pajak sudah tahu, loh ternyata ada harta. Ya, maka teman-teman harus perhatikan, yuk laporkan harta secara benar. Tapi kalau ternyata Pak, saya ini tidak punya hartanya gitu ya, saya tidak ada hartanya Pak, hartanya itu tidak punya saya 900 juta ya, tapi kok ada surat pajak. Nah teman-teman tidak usah khawatir, ini bisa jadi namanya sistem, ada juga bisa jadi namanya ada kesalahan sistem. Oke? Misal saja teman-teman waktu yang di email tadi Anda coba perhatikan. Siapa tahu dulu-dulunya Anda pernah mungkin NPWP-nya Anda dipinjam oleh saudara Anda ya. Atau mungkin Anda pernah KTP Anda dipinjam oleh teman Anda ya.
Atau mungkin Anda juga pernah data identitas diri Anda yang lain gitu ya, either SIM, KTP, NPWP gitu ya, dipinjam oleh orang tua atau oleh pimpinan Anda atau oleh mungkin saudara Anda, istri Anda, enggak tahu ya. Teman-teman coba ingat-ingat ya. Karena sekarang guys, data yang didapat oleh kantor pajak itu pasti berhubungan dengan hal-hal tadi ya, minimal NPWP sama KTP. Jadi kalau misalnya Anda punya harta yang sudah terdeteksi oleh KTP, sudah ada nama KTP, nomor KTP-nya atau nomor NPWP atau nama NPWP-nya, itu kemungkinan besar akan dicek atau akan ketrace atau akan gampang ketahuan oleh kantor pajak ya. Jadi kalau misalnya Anda, oh ternyata saya nggak punya gitu ya, kalau Anda punya, laporin. Kalau sekarang saya nggak punya, oke? Nah, Anda pikirin dulu, siapa ya yang kira-kira pernah pinjam nama saya, gitu ya? Siapa ya yang kira-kira pernah pinjam KTP saya? Siapa yang pernah pinjam NPWP saya? Oke? Aha, ketemu. Siapa nih namanya? Misalnya, ternyata saudara Anda yang pinjam, ya? Atau misalnya orang tua Anda yang pinjam, atau siapa? Mungkin teman Anda yang pinjam. Maka yang teman-teman perlu perhatikan yang pertama adalah teman-teman klarifikasi dulu kepada orang yang meminjam hartanya itu, meminjam namanya Anda untuk hartanya tersebut. Misal saja Anda dipinjam namanya untuk beli mobil oleh orang tua Anda misalnya ya. Kenapa? Karena mungkin takut kena pajaknya progresif ya, pajak STNK-nya progresif. Makanya STNK-nya dibagi, namanya lain-lain, namanya anak, namanya dia, gitu, nama orang tua Anda ya. Nah, so guys, Anda pastikan dulu ke orang tua. Papa, mama, misalnya gitu ya, atau ayah, bunda, misalnya gitu. Saya nggak tahu Anda panggil apa ya. Nah, Anda tanya dulu ke orang tua Anda, apakah harta atas nama mobil tadi, ya, sudah terlapor di SPT orang tua tersebut? Oke, itu yang langkah pertama yang wajib teman-teman lakukan, ya. Kenapa Anda lakukan itu? Karena supaya Anda make sure, ya, Anda pastikan bahwa jangan sampai nanti kalau Anda ngomong, oh iya Pak, saya nggak ikut punya, nanti orang tua Anda yang bermasalah, ya. Jadi Anda make sure bahwa, oh Pak, sudah dilaporkan belum? Oh, sudah nak, misalnya gitu ya. Misalnya Anda dipanggil sama orang tua Anda anak gitu ya. Iya nak, atau siapa, mungkin saya nggak tahu juga gitu ya. Nah, oh ya nak, sudah dilaporkan. Apa namanya, untuk ini di SPT Papa, SPT Ayah sudah. Nah, Anda cek dulu guys. Oh, ternyata sudah dilaporkan. Nah, kalau sudah dilaporkan dan jelas terbukti bahwa itu memang punya orang tua Anda dan sinkron dengan data yang diberikan KPP, maka langkah yang kedua, Anda berikan surat kembali, Anda balas suratnya, atau Anda juga bisa datang ke KPP, Anda ngomong sama AR-nya ya, atau petugas pajaknya ya yang menghandle Anda. Karena setiap WP, setiap wajib pajak Anda ya, pasti ada namanya kayak akun representatif ya. Jadi istilahnya kalau Anda di bank gitu ya, atau Anda di mana, itu pasti ada orang yang menghandle Anda ya. Jadi pajak pun juga ada orang yang menghandle Anda, ada orang yang menghandle NPWP Anda, ya, namanya AR, ya. Nah, so guys, Anda tinggal datang ke AR-nya dan infokan bahwa Pak, saya dapat surat seperti ini. Ya, ini suratnya A, B, C, D, F, G, dijelaskan, ya. Bahwa saya tadi omongkan tadi ke Albert yang ngomongnya ada dapat harta dapat bergerak senilai 900 juta, ya. Nah, tapi Pak, ternyata harta bergerak ini bukan punya saya, itu punya orang tua saya. Misalnya seperti itu ya. Dan ini Pak sudah dilaporkan di SPT orang tua saya. Oke? Jadi Anda sampaikan kepada petugas pajaknya. Bila perlu Anda membuat surat pernyataan tertulis atau surat balasan tertulis yang memberikan info secara jelas bahwa harta tersebut bukan punya Anda. Ya, jadi itu lebih gampang supaya Anda tidak takut ya. Jadi yang teman-teman tanya, Pak, apakah saya perlu ikut PPS atau enggak ya? Kalau jawabannya tadi, enggak perlu ikut PPS guys, selama memang itu bukan punya Anda. Oke? Nah, tapi seandainya ada kasusnya beda nih. Misal saja, Anda sudah ngomong sama orang tua Anda, Papa, apakah pernah pinjam nama saya? Oh iya pernah ya. Ternyata orang tua Anda belum laporkan SPT-nya di dalam, belum laporkan hartanya di SPT. Oke, ternyata orang tua Anda belum laporkan hartanya di SPT. Loh, iya Pak, belum lapor di SPT. Nah, maka solusinya apa guys? Ya, solusinya Anda diskusi dulu sama orang tua. Ya, apakah harta tadi, ya, harta nggak bergerak tadi, yang atas nama Anda, itu nantinya akan dimasukkan tetap di SPT orang tua, atau diberikan ke Anda ya. Tapi tolong teman-teman ya, ini saya cuma notice ya, jangan ngarep gitu ya. Teman-teman, wah saya dikasih harta nggak bergerak, ini saya pengen punya saya ini. No, teman-teman ya. Sebaiknya Anda berdikari sendiri gitu ya, jangan mengharapin harta orang tua. Meskipun kalau orang tua kasih ya terserah mereka, tapi
Ya saran aja sih, ya ini bukan memberikan apa sih, cuma ya berusaha sendiri lah ya. Kalau dikasih ya syukur, kalau nggak dikasih ya jangan dipaksa ya. Karena orang tua, kembalikan dulu ke orang tua ya. Pak, ini nantinya dilaporkan di mana? Bapaknya mau kasihkan ke saya atau mau tetap dilaporkan di bapaknya? Kalau memang pilihannya akan dilaporkan di orang tua Anda, maka ya yang harus ikut program pengungkapan sukarela adalah orang tua Anda. Oke, notice ya guys, ini di bold ya. Kalau memang orang tuanya orang tua Anda mau melaporkan di dia, maka melaporkan di beliau, maka orang tua Anda yang harus mengikutkan program pengungkapan sukarela. Tapi kalau misalnya beliau ngomong ya, sudah nak, nanti kamu yang ambil saja ke depannya ya. Tak kasihkan ke kamu, gitu ya. Wah, itu syukur puji Tuhan, alhamdulillah, gitu ya. Nah, kalau sampai seperti itu, maka Anda yang harus mengikuti program pengungkapan sukarela. Ya, jadi ini clue-nya, guys, ya. So, teman-teman jangan bingung, ya, jangan bingung, jangan khawatir. Anda tinggal lihat aja kondisinya, ya. Kalau seandainya memang Anda yang diberikan, maka Anda yang wajib mengikuti PPS dan segera ikuti PPS guys, karena sampai di bulan Juni 2022 saja ya. Tapi kalau memang itu bukan punya Anda sama sekali, Anda nggak tahu menau ya, bahkan orang tua juga bukan punya orang tua, bukan punya istri, bukan punya saudara gitu ya, maka Anda tinggal laporkan kepada Pemneksa, laporkan kepada AR bahwa itu bukan punya Anda dan Anda nggak tahu hartanya siapa. Kalau perlu disuruh rinci ya, Anda tinggal lihat mana hartanya. Oh, ini bukan punya saya, Pak. Ya, biar nanti akhirnya yang cari sendiri itu yang punya harta siapa ya. Gitu ya guys, semoga cukup jelas ya teman-teman, semoga tadi pahamin. Ya, bagi teman-teman yang happy dengan video ini silahkan di like dan di subscribe ya, dan di share ke teman-temannya, karena saya yakin dan percaya pasti banyak teman-teman kalian yang mengalami kasus yang serupa ya. Lalu teman-teman yang pengen tanya juga boleh komen di bawah ya, saya akan usahakan jawab semaksimal mungkin, meskipun mohon maaf ya kadang-kadang ya cukup effort juga membalas ya. Tapi yang urgent, yang pengen dibalas cepat, teman-teman boleh follow saya di Instagram ya. Lalu follow dulu ya, habis itu di komen, karena kalau nggak follow nanti takutnya nggak muncul pertanyaannya. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Gitu ya guys. Terus terakhir teman-teman yang pengen belajar soal perpajakan guys ya, saya sudah nyiapin buat Anda khusus yang nonton video ini satu e-course lengkap dengan puluhan video di mana Anda bisa belajar mahir pajak UMKM dalam 21 hari. Karena yakin teman-teman yang berusaha juga perlu pengetahuan soal perpajakan, dan jangan sampai kena denda perpajakan cuma karena nggak ngerti atau nggak tahu saja ya. Sekian teman-teman, selalu sukses, sehat, bahagia, diberkatin ya, dan panjang usia ya. Bye. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.